Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali lagi di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang kelima ya. Nah, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kita kemarin? Coba buka lagi bukunya ya, itu di buku LKS kalian halaman 100. Nah, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa di buku LKS-nya? Ya, benar sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian. Nah, kemarin di buku LKS-nya yaitu di halaman 100 untuk pelajaran SBDP kita sudah belajar tentang apresiasi karya seni tari ya. Nah, di sana kemarin Ibu telah menjelaskan apa itu apresiasi, kemudian bagaimana contohnya dan bagaimana cara kita mengapresiasi suatu karya seni tari orang lain ya. Nah, kemudian untuk materi IPS kita juga sudah belajar tentang keragaman sosial budaya di Indonesia ya. Jangan lupa untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 sampai 5. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang ke-6 ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini Ibu sudah tampilkan doa teks Bapa kami ya. Nah, di sini kita akan berdoa secara bersama-sama. Sekarang Ibu mau kalian ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Nah, sekarang kita akan mulai berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena kalian sudah berdoa bersama-sama dengan ibu guru. Nah, sekarang ambil buku tema kalian. Buka halaman 170 di pembelajaran yang kelima. Tema 1 subtema ketiga dan sekarang kita akan masuk pembelajaran yang ke-6. Kemudian di buku LKS kalian itu di halaman 103. Nah, kalau sudah, coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini kita akan belajar tematik tema 1 indahnya kebersamaan, kelas 4B subtema 3 bersyukur atas keragaman, yaitu di pembelajaran yang ke-6 di halaman 164 ya di buku tema kalian. 170 ya. Nah, coba anak-anak perhatikan di halaman 170 di situ ada bacaan tentang permainan tradisional ya. Nah, kalian juga bisa perhatikan di bukunya. Buku paket itu halaman 170. Jadi kita fokus dulu ke buku paket ya, buku tema. Nanti baru kita akan fokus ke buku LKS-nya. Nah, sekarang anak-anak dengarkan ibu membacakan suatu permainan. Permainan tradisional merupakan salah satu bentuk keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan mempelajari permainan tradisional tersebut. Apakah kamu masih ingat cara memainkannya? Ceritakan apa yang kamu ketahui kepada teman satu kelompok. Nah, anak-anak, kemarin Ibu sudah menjelaskan kepada kalian ya bagaimana cara permainan tradisional ya. Kemarin ada permainan tradisional engklek ya. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu permainan tradisional, kemudian bagaimana cara memainkannya ya. Ada berapa jumlah orang yang bermain di dalamnya dan bagaimana peraturan bermainnya. Nah, anak-anak, kalian nanti di rumah bisa mempraktekkan permainan ini bersama dengan anggota keluargamu di rumah karena kalian tidak masuk ke sekolah. Jadi di sini kalian tidak bisa bermain dengan teman-teman di sekolah ya.
Nah, jadi kalian bisa bermain permainan engklek ini di rumah bersama anggota keluarga. Misalnya di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada abang, kemudian misalnya kalian punya adik, ya. Nah, kalian bisa mengajak mereka untuk bermain engklek secara bersama-sama, ya. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang, sebelum bermain engklek atau kalian memainkan permainan ini, kalian harus berdiskusi terlebih dahulu bersama kelompok kalian, ya. Kalian harus menjelaskan bagaimana cara bermainnya, kemudian apa saja yang harus kalian lakukan sebelum bermain, dan bagaimana peraturan dalam permainan tersebut, ya. Itu fungsinya agar nanti ketika permainan berlangsung tidak ada anggota kelompok kalian yang melakukan kesalahan, ya. Karena kalau salah satu anggota dari kelompok kalian melakukan kesalahan, maka permainan tersebut akan digantikan oleh kelompok lain atau kelompok lawan bermain kalian, ya. Nah, sekarang perhatikan kembali di halaman berikutnya. Nah, masih di halaman 170, ya. Tahukah kamu bahwa permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda? Nah, permainan tradisional ini dikenal juga dengan istilah angklek atau inkling. Nah, permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Kemudian yang kedua, permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Yang ketiga, berdasarkan penelitian ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasanya digunakan di daerah Jawa. Kemudian pola petak engklek ada 11 macam. Yang biasanya digunakan di Jawa itu adalah jenis engklek ebrek dan engklek gunungan. Nah, jadi anak-anak ini yang perlu kalian ketahui bahwa permainan tradisional engklek itu dia bisa dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda, ya. Jadi permainan ini biasanya itu dikenal dengan istilah angklek atau inkling. Nah, di mana suatu permainan ini itu dia dilakukan dengan cara berjalan atau kita melompat menggunakan satu kaki pada bidang datar atau pada petak yang sudah kita buat tadi, ya. Nah, jadi peraturannya itu disederhanakan atau peraturannya itu dibuat dan disepakati bersama oleh kita sendiri dan kelompok lawan kita atau kelompok para pemain yang akan memainkan permainan engklek tersebut, ya. Nah, di mana permainan tradisional ini juga memiliki banyak variasi, ya. Jadi variasinya itu tergantung kesepakatan kalian dan bagaimana cara kalian memainkannya dalam kelompok, ya. Jadi itu bebas, ya, sesuai dengan variasi kalian. Misalnya kalian ingin variasi yang berbeda, ya, dari teman kalian. Nah, itu bisa juga. Tetapi caranya itu sama, ya. Kemudian kalian juga misalnya kalau ada cara yang berbeda tetapi tujuannya itu sama juga tidak apa-apa, ya. Itu tujuannya agar kalian tidak bosan dengan cara bermain itu, ya. Jadi kalian bisa misalnya menambahkan peraturan yang baru gitu, ya. Nanti kalian bisa jelaskan kepada kelompok kalian sendiri dan kelompok lawan main kalian, ya. Nah, anak-anak, ternyata di sini berdasarkan penelitian bahwa ditemukan ada 43 jenis permainan engklek dengan namanya yang berbeda-beda di tiap daerah. Nah, jadi mungkin di daerah kalian permainan ini bukan disebut dengan permainan engklek, ya, atau misalnya bisa kalian sebut dengan permainan petak, ya, atau apapun itu. Nah, jadi permainan engklek ini, ya, itu nama jenisnya itu berbeda-beda, ya. Di setiap daerah itu permainan ini dia memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, seperti yang di daerah Jawa, istilah engklek ini dia biasanya digunakan oleh orang yang berada di daerah Jawa, ya. Nah, di sana itu yang biasa digunakan itu adalah jenis engklek ebrek dan engklek gunungan, ya.